Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, hari ini saya akan membahas tatap muka ke-13 dengan pokok bahasan penilaian alternatif atau autentik dalam pembelajaran. Staf info masih sama. Untuk pokok bahasan tatap muka hari ini ada 3, penilaian alternatif atau autentik ya. Yang kedua, jenis-jenis penilaian alternatif. Dan yang ketiga, prosedur dalam mengembangkan penilaian autentik ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran tatap muka 13, peserta didik, mahasiswa peserta didik yang mengikuti mata kuliah teori belajar dan pembelajaran akan dapat mendeskripsikan definisi penilaian alternatif atau autentik. Dan kedua, dapat mengklasifikasikan jenis-jenis penilaian alternatif. Dan yang terakhir, dapat menerapkan prosedur pengembangan penilaian alternatif. Kita masuk ke rasionalnya dulu. Jadi, dunia pendidikan sudah berubah, ada pergeseran budaya nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Generasi alfa ya sudah mulai mendominasi, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam penilaian yang sifatnya non konvensional. Jadi penilaian non konvensional ini disebut penilaian alternatif ya, yang didasarkan pada terjadinya perubahan arah pendidikan. Jadi nanti penilaian alternatif dapat membantu satuan pendidikan, sekolah maksudnya, untuk membentuk peserta didik dapat mengembangkan ya, strategi kognitifnya atau keterampilan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah nyata di lingkungannya dengan lebih bermakna gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan tujuan pembelajarannya supaya peserta didik ini mempunyai pengalaman belajar yang bermakna ya, bukan sekedar menghafal definisi, rumus, persamaan dan lain-lain, tapi pembelajaran yang ada maknanya gitu ya. Dengan pembelajaran yang bermakna nanti diharapkan bukan hafal tapi dapat lebih memahami. Sekarang kita masuk ke definisi penilaian alternatif atau autentik. Jadi Wiggins ini mengenalkan penilaian alternatif sebagai pengganti dari penilaian berbasis sekolah ya, yang sudah ada sebelumnya, yaitu mengisi titik-titik ya, siapakah Presiden Republik Indonesia, yang kedua titik-titik gitu ya, tes tertulis ya. Jadi tes tertulis misalnya sebutkan 6 tokoh masyarakat yang memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran dan lain-lain gitu ya. Atau tes multiple choice ya, sebutkan media pembelajaran yang dapat mengembangkan strategi kognitif peserta didik A, B, C, D, E, dan seterusnya. Atau kuis ya, dengan jawaban yang singkat-singkat. Jadi sudah tidak menggunakan penilaian yang seperti itu ya, tapi menggunakan penilaian alternatif. Maksudnya apa ya? Penilaian autentik ini adalah suatu penilaian hasil belajar yang mengacu atau merujuk pada situasi dunia nyata maksudnya, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah dengan banyak solusi. Jadi saat ini di era tahun video pembelajaran yang dibuat, ini peserta didik itu dihadapkan pada kondisi bahwa saat mereka itu lulus itu harus dapat
melihat fenomena yang ada pada lingkungannya pada saat mereka itu nanti terjun di masyarakat. Jadi begitu nanti ada suatu fenomena yang memerlukan treatment atau memerlukan tindakan dari diri mereka, maka mereka akan mencoba mencari alternatif ya untuk bereaksi. Jadi kalau ada masalah, kira-kira masalah seperti ini solusinya seperti apa. Jadi akan banyak solusi. Jadi karena banyak solusi dan solusi-solusi itu benar pada waktunya atau pada kondisinya. Tapi kalau kondisi yang lain salah, tapi pada saat kondisi itu ya benar karena lingkungannya ya hanya seperti itu ya misalnya. Jadi kalau misalnya harus menuliskan sesuatu kata di tembok, ya harus secara teori menggunakan alat tulis, tapi karena tidak ada alat tulis ya harus bagaimana caranya? Ya menggunakan ujung kuku misalnya, ya atau menggunakan peralatan lain atau benda lain yang difungsikan sebagai alat tulis. Jadi ini harus dinilai dengan instrumen yang tidak konvensional ya, jadi disebut autentik. Sehingga penilaian autentik nanti akan dapat memantau dan mengukur. Setelah dipantau, itu akhirnya dapat mengukur kemampuan peserta didik. Kemampuan apa? Ya, dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. Itu definisi penilaian alternatif atau autentik. Ya, silakan Anda bagaimana cara memahami ini ya. Yang jelas pokoknya penilaian yang bukan konvensional. Ya, seperti apa? Nah, sebelum masuk ke seperti apa penilaian autentik, kita bahas dulu fungsinya ya. Jadi penilaian autentik ini dapat sebagai fungsinya dapat sebagai proses. Jadi proses menilai kemajuan peserta didik menggunakan strategi non konvensional. Nah, proses penilaian kemajuan peserta didik ini kalau dulu kan hanya melibatkan guru ya. Kalau sekarang peserta didik itu dilibatkan dalam menilai gitu. Jadi peserta didik saat ini disuruh menilai hasilnya sendiri gitu. Hasil temannya misalnya, jadi satu bangku itu kan normalnya 2 orang ya. Si A dan si B katakanlah. Jadi si A itu menilai si B dan si B sebaliknya. Tetapi kok bisa ya peserta didik menilai peserta didik lainnya? Itu karena ada instrumen yang sudah dibuat ya gitu. Sudah dibuat oleh fasilitatornya sehingga setiap peserta didik kalau ada di kelas itu bisa masuk kelas itu artinya diterima sebagai peserta didik itu ya standarnya sudah didesain, instrumennya itu sudah bisa digunakan oleh peserta didik yang ada di kelas. Yang kedua, fungsi penilaian tertentu adalah menilai kompetensi peserta didik. Kalau tadi sebagai suatu proses ya, menilai kemajuan, kalau sekarang langsung ya, dapat menilai kompetensi peserta didik. Jadi kompetensi misalnya ya keterampilan, pengetahuan atau sikap peserta didik itu bisa dilihat dari penilaian autentik. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai kemampuan untuk melakukan berbagai okupasi yang relevan dengan tugas komunikatif. Okupasi ini bagaimana seseorang itu lepas dari ketergantungan gitu ya. Ya, itu okupasi. Jadi kalau peserta didik ini dalam belajarnya itu tergantung dengan teman atau tergantung dengan lingkungan belajar, sehingga kalau tidak ada lingkungan belajar tertentu itu dia tidak bisa belajar dengan maksimal, maka penilaian autentik ini bisa menyelesaikan itu. Jadi membuat peserta didik
tidak terlalu tergantung gitu. Itu okupasi. Bisa dilihat di Google ya atau di ChatGPT arti dari okupasi. Yang keempat, fungsi penilaian otentik adalah melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan tentang mana lembar kerja mereka untuk menilai dan menjamin adanya umpan balik. Jadi penilaian otentik ini nanti dilakukan juga oleh peserta didik untuk menilai fasilitatornya. Jadi Anda bisa menilai kinerja saya gitu, bisa. Tapi yang membuat ya bukan Anda yang membuat format atau form penilaian kinerja dosen atau guru itu bukan siswanya atau bukan mahasiswanya, tapi guru yang lain. Terus nanti formatnya itu diberikan ke mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa itu kan kalau nanti sudah selesai ya proses pembelajaran, sebelum melihat nilainya disiapkan kan harus menilai dosennya kan. Jadi pertama, dosennya ini menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, setuju nah gitu. Jadi itu penilaian otentik gitu. Yang terakhir sebagai pemantau kemampuan dan kinerja peserta didik. Jadi bisa memantau kemampuan dari berbagai tahap ya. Tahap awal dipantau, proses dan seterusnya sampai akhir. Dan akhirnya dapat menilai ya, kinerja peserta didik. Itu 6 fungsi penilaian otentik. Ada 4 jenis penilaian otentik. Seperti apa? Tadi kan ditanya di awal, seperti apa sih 4 penilaian otentik itu? Ada 4 kalau di LMS-nya UNJ ya, yang diputuskan bersama dosen-dosen VIP untuk disampaikan kepada peserta didik, para mahasiswa, yaitu yang jenis penilaian kinerja ya. Ini penilaian kinerja peserta didik dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Jadi kalau peserta didiknya itu masuk dalam bidang ilmu X ya, bagaimana X itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti diukur ya, dengan penilaian kinerja. Terus penilaian portofolio ini penilaian kumpulan kinerja peserta didik di rentang periode tertentu. Misalnya dari satu semester itu, ya, satu semester itu peserta didik setelah membuat apa saja yang telah dibuat. Misalnya kalau karya itu misalnya membuat lukisan ya, lukisan-lukisan yang sudah pernah dibuat oleh seseorang mahasiswa seni rupa misalnya, dari lukisan mural ya, lukisan di beton ya, di jalan tol, di tembok kampus ya, di temboknya rumahnya orang difoto, ada tandanya dia yang sudah membuat. Setelah itu dihapus lagi sama yang punya rumah, atau di kanvas, atau di uang logam, atau di badannya manusia. Itu dari pokoknya hasil kinerja peserta didik di bidang seni rupa yang sudah dia buat dalam satu semester itu dinilai sebagai nilai mata kuliah, misalnya lukisan gitu. Jadi kalau satu semester itu mahasiswanya setelah dikasih teori 2 minggu atau 1 bulan full, setelah itu ya silahkan membuat karya gitu ya. Tapi jangan lupa difoto atau divideokan dari mulai proses sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah itu kumpulan-kumpulan video-video yang dimasukkan dalam YouTube-nya channel pribadinya dia itu terus dinilai, itu portofolio. Jadi kalau ada orang melamar pekerjaan gitu, emang kemampuan Anda apa? Ini Pak, saya ada portofolio sejak saat saya lulus kuliah sampai sekarang, ini saya bekerja di 174 perusahaan. Saya sudah bikin 4 perusahaan gulung tikar, 14 perusahaan pilot, 20 perusahaan bailout,
Misalnya 17 perusahaan diakuisisi lawannya dan sisanya perusahaannya menjadi maju. Nah, itu portofolio dia. Yang ketiga, penilaian proyek. Jadi penilaian proyek yang telah diselesaikan dalam waktu tertentu oleh peserta didik. Jadi misalnya Anda itu kok mau jadi tukang di perusahaan kami itu loh. Buktinya apa? Oh ini Pak, Bapak tahu perumahan Tembagapura itu Pak? Iya, kenapa? Itu saya yang buat tuh Pak, semua dari mulai desain sampai jadi. Jadi ada 100 rumah itu saya yang membuat. Itu yang membuat bukan, maksudnya saya yang memandori. Oke, itu proyek ya. Jadi ada 100 proyek rumah yang telah diselesaikan, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir penilaian investigasi ini penilaian hasil dari proses penyelidikan peserta didik atas suatu fenomena. Jadi misalnya bagaimana pohon itu bisa tumbang itu. Walaupun sebetulnya pohon yang berkambium seperti ini tidak mungkin tumbang kecuali digeraji. Nah, terus peserta didiknya misalnya melakukan investigasi, bertanya kepada masyarakat di sekitar dengan menggunakan format investigasi yang sudah baku. Dia bertanya kepada masyarakat lingkungan, bertanya kepada data-data yang dapat diperoleh sehingga dibuat kesimpulan bahwa tumbangnya pohon X di samping gunung itu disebabkan oleh begini. Itu dinilai ya, investigasi. Tentunya tadi yang saya sebut di contoh 1, 2, 3, 4 ini analogi saja ya, untuk peserta didiknya Anda bisa cari sendiri. Nah, sekarang kita bahas prosedur pengembangan penilaian otentik. Jadi ada 6 langkah untuk penilaian kinerja, ya 7 langkah untuk mengembangkan penilaian portofolio, 5 langkah untuk penilaian proyek, dan 10 langkah penilaian investigasi. Ini 6 langkah untuk penilaian kinerja ini ada di LMS ya. Kalau Anda baca sendiri di sumber belajar yang lain, itu bisa bervariasi ya, tidak 6 ya. Mungkin bisa 7, bisa 11, dan seterusnya. Tapi secara umum ini untuk penilaian kinerja ini ada 6. Yang pertama, identifikasi langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hasil. Kinerja itu kinerja apa gitu ya. Kinerja dalam menentukan atau kinerja untuk membuat suatu apa ya. Jadi contohnya itu karena atau kalau di elektronika itu misalnya kinerja dalam membuat adaptor gitu ya, adaptor untuk mengisi baterai handphone itu kinerja. Jadi ada rangkaian, skema rangkaian, terus seorang peserta didik ini disuruh merangkai, merakit suatu adaptor itu. Nah, disebut peserta didik dapat merangkai adaptor, dalam merangkai sampai menguji itu apa saja ya yang mempengaruhi seseorang peserta didik dapat merealisasikan adaptor itu apa saja. Misalnya ada 17 ya, 17 langkah. Nah, sekarang setiap langkah itu spesifikasinya seperti apa? Ya. Kalau ada 17 langkah berarti setiap langkah itu akan menghasilkan sub hasil. Jadi langkah pertama menghasilkan sub 1, terus setelah itu langkah kedua menjadi sub 2, langkah ke-14 sub 14, kalau digabung menjadi satu sistem gitu. Jadi perilaku spesifik penting untuk menyelesaikan tugas supaya menghasilkan hasil yang terbaik seperti apa. Terus
Setelah itu buat kriteria kemampuan yang akan diukur. Supaya peserta didiknya itu bagaimana kalau sudah mencapai langkah pertama dari 17 ini indikatornya apa. Jadi berarti kalau satu langkah itu ada 2 indikator, berarti kalau 17 langkah ada 34 indikator atau kriteria. Terus definisikan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan didik, urutkan kriteria, periksa kembali dan bandingkan dengan kalau memang sudah ada format penilaian kinerja. Kalau sudah ada ya tinggal disesuaikan apakah masih sesuai atau tidak. Ini ada contohnya nih. Contoh format penilaian kinerja. Ya, seperti ini ya. Bisa pakai kelompok bebas, kelasnya kelas berapa? Kelompok 1 misalnya kelasnya 10, AV2, nama peserta didiknya siapa? Sini judul proyeknya. Judulnya ya, ini bukan kinerja tapi bukan penilaian proyek tapi penilaian kerja. Judul proyeknya misalnya merealisasikan adaptor. Nah, terus dilihat habis itu. Apakah peserta didiknya telah melakukan persiapan alatnya sudah benar? 1 ini maksudnya yang paling bagus itu 4. Ya. Centang di 4 berarti proses persiapan alat yang dipakai sudah baik. Bahannya bagaimana? Ini kurang baik 3 gitu. Ini sangat baik, kurang baik, sangat kurang baiknya. Observasi dilakukan enggak dan seterusnya. Jadi nanti skor akhirnya adalah ya ini 4-nya ada berapa, 3 ada berapa, 2 dan seterusnya sehingga menjadi 1 skor. Paling tinggi maksimum ya kalau nomornya itu ada 10 ya 10 kali 4 40. Jadi kinerja paling tinggi adalah 40. Ini harus diobservasi gitu. Jadi kalau seperti ini kan tidak ada mengisi titik-titik kan ya. Jadi yang mengisi gurunya ya, gurunya yang menilai gurunya dengan cara mengobservasi, melihat gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah portofolio, ada 7 langkah penilaian portofolio. Sekarang tentukan dulu bentuk dokumen yang akan dinilai. Terus setelah itu peserta didik mengumpulkan ya dokumen, terus menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Setelah itu peserta didik dapat menilai pekerjaan sendiri. Yang kelima, tentukan waktu untuk penilaian portofolio, libatkan orang tua. Yang ketujuh, terakhir pastikan peserta didik memiliki berkas portofolio. Jadi berkas portofolio dikembalikan. Ini seperti contoh penilaian portofolio hasil produk peserta didik ya. Jadi dilihat perkembangan aspek teknik menghasilkan produk. Jadi teknik dalam menghasilkan produk ini bagaimana? Sangat baik, centang di sini. Jadi 4. Jadi 4 sini. Perkembangan aspek kerumitan. Jadi produknya itu seperti apa? Kalau produk tekniknya tinggi ya, tekniknya menggunakan teknik yang tinggi ya 4. Kalau low teknologi ya 1. Kerumitnya bagaimana? Sangat rumit 4-nya. Idenya bagaimana? Gagasannya sangat misalnya sangat unik atau idenya itu orisinil 4. Kalau hanya mencontoh ya 1 misalnya. Kreativitinya ada nggak? Kreativitasnya berapa? Nanti ya, di jumlah skornya. Ya, ini untuk penilaian portofolio. Kalau proyek ini ada 5 langkah ya. Tetapkan tema proyek, tetapkan konteks belajar, buat rencana aktivitas, terus laksanakan aktivitas, tetapkan entitas seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Ini seperti ini penilaian proyek ya. Menentukan proyek, deskripsinya apakah judul sudah memunculkan ciri khas dari suatu yang hendak diinformasikan. Misalnya proyeknya jembatan. Judulnya apa? Ada mengacu ke jembatan enggak? Kalau mengacu ya, gitu. Merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai akhir. Apakah peserta didik ini dalam merencanakan sudah benar? Tidak ya, ini contohnya tidak. Apakah jadwalnya sudah ditetapkan atau manajemen waktunya baik? Ya. Terus tentukan kapan batas waktu proyek. Apakah batas waktu yang sudah ditentukan? Kalau tidak ya ini tidak. Terus dan seterusnya ya penilaian proyek. Jadi nanti dinilai aja ya itu 1, kalau tidak itu 0. Gitu ya. Itu penilaian proyek. Semakin banyak satunya ya semakin
proyeknya semakin baik gitu. Kalau penilaian investigasi ini lebih banyak ya. Pertama, tetapkan tujuan investigasinya. Misalnya investigasi untuk apa, tujuannya untuk apa. Ruang lingkupnya bagaimana, terus rumuskan indikator investigasi, buat kisi-kisi, buat butir soal, rakit soal, ujikan ke peserta didik, periksa tes, revisi, dan analisis butir soal perangkat soal. Ini bisa dibaca sendiri seperti ini ya. Ini saya belum dapat format penilaian investigasi di peserta didik ya. Adanya di K3 ya, di industri misalnya. Jadi misalnya ini laporan kecelakaan kerja ya. Jadi ada insiden tanggal berapa di perusahaan misalnya, waktunya kapan, pekerjaan apa, lokasinya, area, plannya, peralatan kerjanya apa, mesinnya, materialnya, kronologinya bagaimana ditulis, kerugian aset material, kerugian lingkungan, ya, korban namanya siapa, jenis kelamin, usia, nomor induk, jabatan, bagian, cederanya bagaimana, penanganannya sampai mana, biayanya bagaimana. Itu LT itu apa ya, LT itu jumlah hari hilang loh nggak salah. Kategorinya seperti apa, teruskan ini ya. Kondisi bahaya, penyebabnya itu bagaimana, kondisi tindakan bahayanya pribadi dan seterusnya. Jadi kalau orang bisa mengisi ini, ya bisa mengisi ini, berarti dia telah melakukan investigasi dengan baik. Ya. Ada loh orang yang ada kecelakaan terus bingung dia apa yang harus dilakukan. Tapi kalau peserta didik sudah membuat atau sudah diberi bekal pengetahuan, keterampilan, sikap untuk membuat investigasi, maka peserta didik itu akan bisa mengisi format penilaian investigasi seperti ini. Jadi kalau disuruh mengisi ini bisa terisi semua ya bagus berarti. Kalau tidak terisi semua ini ya berarti ya tidak baik gitu. Seperti ini. Jadi jenis tindakannya apa, rencananya apa, targetnya, wewenang dan seterusnya. Ini ada, tapi tidak dalam bentuk contoh penilaian investigasi di satuan pendidikan. Misalnya kalau di penilaian investigasi di peserta didik itu, kalau di SMK ya, SMK di audio video misalnya audio gitu ya, investigasi kenapa sound system di suatu lokasi ini tidak mempunyai keluaran. Nanti dia akan melakukan investigasi. Ruangannya ruang berapa, ya. Terus sistem yang terpasang, audio sistem yang terpasang itu mereknya apa, terus gambar dari blok, ya. Jadi mana mikrofonnya, mana preampnya, mana amplifiernya, mana speakernya, mana kabelnya, mana dan seterusnya. Terus dia akan bisa melihat penyebabnya, terus treatmentnya apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu investigasi sampai diperoleh kesimpulan bahwa rusaknya sistem audio di suatu ruangan itu penyebabnya ini, terus penanganannya ABCD. Sudah diverifikasi oleh siapa gitu. Nah, itu penilaian investigasi. Sudah sampai di sini ya. Jadi ada 4 penilaian yang bukan konvensional. Jadi penilaian kinerja. Jadi Anda bisa menilai peserta didik itu bukan dari ujian tes ya, tes paper test, CBT, tes based komputer gitu tidak, tapi hanya melakukan penilaian kinerja. Jadi kalau peserta didik itu Anda beri pengetahuan dan keterampilan untuk membuat nasi goreng misalnya, ya penilaian kerjanya ya buat nasi goreng sesuai dengan pengetahuan keterampilan sikap yang sudah Anda berikan, nasi goreng ala Arab gitu. Dilihat, dikasih peralatan, dikasih bahan segala macam, terus dilihat. Tapi harus ada kisi-kisinya yang disebut nasi goreng Arab itu ada definisinya, ada 14 kriteria.
harus ada di nasi goreng ala Arab itu. Jadi 14 itu apakah ada? Ada cuma 7 ya, berarti kinerjanya kurang baik. Kalau 14 dia ada 17 malah lebih 3, berarti mungkin lebih baik karena 14-nya ada ditambah 3 yang baru. Kalau penilaian portofolio, ini penilaian peserta didik kalau misalnya itu dalam waktu 1 bulan tuh dia pergi. 1 bulan itu dia tidak hadir, tapi dia dari jauh, dari menggunakan online ya, asinkron itu belajar asinkron dari tempat yang jauh, terus begitu datang, mana portofolionya? Apa yang Anda kerjakan selama ikut orang tua Anda di Filipina itu? Ini Pak, dalam waktu 1 bulan apa yang dikerjakan? Ini Pak, hari pertama saya buat ini, buat 2, terusnya. Jadi ada 47 produk yang sudah dikerjakan dari mulai dia terhitung tidak masuk sampai dia kembali ke Indonesia. Dari 47 kinerja ya, atau proyek yang dikumpulkan itu dalam satu bundle itu Anda bisa menilai, oh ini layak atau pantas atau tidak pantas untuk mendapatkan nilai gitu. Itu portofolio. Kalau portofolio itu kumpulan ya, kumpulan produk. Kalau penilaian proyek ini ya peserta didik dikasih tugas untuk menyelesaikan proyek gitu aja. Kalau proyek itu disebut selesai ada berapa? Ada 16 indikator. Nah, sekarang proyeknya udah jadi itu dilihat apakah ada 16 indikator. Ada 20 indikator Pak, 16-nya ada, 4-nya tambahan. Nah, berarti lebih baik dibanding kalau proyeknya jadi, disebut jadi, kata peserta didik, tapi hanya 4 indikator. Dari 16 itu hanya 4. Berarti tidak maksimum. Kalau penilaian investigasi ya peserta didik disuruh atau diberi tugas untuk melakukan investigasi bukan seperti detektif partikelir itu bukan, Conan seperti bukan, tapi investigasi untuk hal yang sederhana gitu ya. Mengapa listrik di sini tegangannya tidak 220 volt? Nah, dia melakukan investigasi. Ini penyebabnya ini Pak, karena ini saklarnya soak atau paralel dengan mesin gerinda di gudang, nah seterusnya. Tapi tetap Anda harus membaca itu ya, membaca laporan investigasinya mana yang pantas atau layak. Jadi penilaian kinerja, portofolio, proyek dan investigasi ini sekarang ini dipakai bukan hanya tapi tidak menggunakan penilaian konvensional, tapi menggunakan penilaian alternatif gitu ya. Jadi sudah tidak ada itu. Coba nih mau naik pangkat ya, dites sudah tidak ada sekarang. Jadi kalau Anda lihat itu pekerja-pekerja itu kalau mau naik pangkat golongan gaji ruang itu tidak dites, titik-titik ngisi itu enggak, tapi dipantau. Dipantau dia portofolionya, dia ngerjain apa aja nih selama 4 tahun dia kerja di sini. Membakar trafo 4 Pak, terus 14 trafo hilang. 200 trafo dia bisa jual. Sehingga kita bisa beli kapal pesiar masing-masing itu karena dia sudah menjual 100 produk. Nah, sudah itu portofolio dia, ya udah naik gitu. Misalnya seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi ujian-ujian sifatnya tertulis, wawancara enggak. Seperti ini aja ya. Penilaian kinerja, portofolio, proyek dan investigasi. Saya kira kalau mau dibaca ulang silahkan ya, di LMS itu lebih jelas karena lebih banyak dia sumber belajarnya lebih banyak. Kalau di sini hanya menggunakan yang ada di LMS. Saya kira cukup tatap muka hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di semester yang lain ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.